praktis lagi. Biasanya kan teman-teman kalau bikin apa gitu di dalam proposal itu. Jadi langsung saja misalnya apa namanya, apa yang menjadi penelitian itu misalnya kan tadi ada transfer pragmatik itu sebenarnya apa. Jadi langsung aja untuk menemukan transfer pragmatik itu difokuskan pada siapa. Jadi datanya itu akan diambil dari siapa, bentuknya seperti apa, dari siapa gitu itu langsung langsung clear aja. Jangan berteori lagi tetapi eh, praktis apa yang akan jenengan lakukan ketika nanti melakukan riset. Ya, itu catatan pentingnya. Jadi mungkin bisa di awal dijelaskan dulu apa dalam metode itu mungkin biasanya kan teman-teman akan mengawali jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau kuantitatif dengan pendekatan studi kasus kayak gitu monggo. Tapi begitu masuk di dalam al-bayanat wa masadiruha ya, pemilihan objek ini sudah harus langsung jelas. Misalnya untuk rumusan masalah 1 itu bentuk datanya adalah begini. Kayak gitu. Karena bentuk datanya adalah transfer pragmatik, maka sumber datanya adalah siapa. Di sini kan langsung diberikan kepada ini. Saya akan mengambil sekian siswa. Dengan kriteria seperti apa? Kriterianya harus punya indeks prestasi 3,80. Itu harus jelas. Jadi kenapa kok begitu? Karena orang yang sudah memiliki level kompetensi pragmatik tinggi itu harus bahasa Arabnya harus bagus. Misalnya kayak gitu. Jadi di situ yang ketika memilih objek itu harus clear, tidak boleh berteori lagi. Ya, tidak perlu begini. Misalnya saya akan melakukan observasi adalah begini. Menurut apa namanya? Menurut Sugiono, observasi adalah nggak perlu begitu lagi. Ya sudah, untuk melakukan ini saya butuh tes. Untuk melakukan ini saya butuh observasi. Saya butuh mukobalah. Misalnya kayak gitu. Jadi langsung begitu saja. Jadi rumusan masalah pertama itu bentuk datanya apa, ya. Kemudian nanti setelah bentuk datanya dijelaskan di sini, ya. Misalnya sumbernya apa, ya, sumbernya siapa, dan mengapa kok memilih sumber itu harus dijelaskan. Jadi poin ini penting apa, mengapa, dan bagaimana objek itu dipilih itu dijelaskan di pemilihan objek, ya. Terus kemudian begitu juga ketika misalnya ini sumber data, sumber datanya itu siapa dijelaskan. Untuk rumusan masalah pertama ini, untuk rumusan masalah kedua ini, untuk rumusan masalah ketiga ini, begitu. Jadi langsung dijelaskan praktis apa yang teman-teman ingin lakukan ketika meneliti, ya. Saya kira itu catatan pentingnya di dalam membuat metodologi karena biasanya teman-teman itu setelah menulis metodologi masih kebingungan untuk melakukan real di lapangan itu seperti apa. Itu jangan sampai terjadi. Nah, caranya bagaimana agar itu tidak bingung? Itu ketika teman-teman membuat rumusan masalah itu sudah harus membayangkan bentuk datanya. Kalau rumusan masalahnya itu belum bisa dibayangkan bentuk datanya, itu bisa dipastikan teman-teman pasti akan bingung gitu. Misalnya kayak gini, misalnya antum membuat rumusan itu besar sekali. Apa bentuk permasalahan dalam pembelajaran bahasa Arab, misalnya kayak gitu. Permasalahan itu sendiri masih besar, bahasa Arab itu juga masih besar. Jadi begitu antum masuk ke kelas, yang saya cari itu mana, itu masih bingung. Kenapa? Karena sebenarnya rumusan masalah antum itu masih terlalu besar, masih bentuk datanya itu masih terlalu banyak. Gitu ya. Jadi jangan membuat rumusan masalah yang itu ketika antum masuk ke kelas justru antum tidak bisa menemukan datanya. Gitu. Misalnya gini, bagaimana proses pembelajaran maharoh kiroah di kelas ini? Proses pembelajaran itu kan juga masih besar sekali. Antum harus tahu proses pembelajaran itu cakupannya apa. Misalnya kayak gitu. Kalau proses pembelajaran itu misalnya ada dari input, proses sampai output, berarti antum membuat masalahnya kan ya inputnya bentuknya seperti apa, prosesnya bentuknya seperti apa, outputnya bentuknya seperti apa, itu baru nanti bisa dicari. Tapi kalau rumusan masalah antum itu masih rumahnya besar sekali, itu bisa dipastikan begitu masuk ke kelas antum bingung. Data ini yang mana ya yang saya cari ini? Karena kok semuanya ada di situ gitu kan. Karena semuanya ada di situ. Nah, itu yang menjadi apa namanya? Menjadi catatan saya agar teman-teman itu ketika membuat rumusan masalah itu sekaligus sudah membayangkan apa bentuknya, nanti saya ambil dari mana, kemudian nanti akan saya analisis dengan seperti apa agar tujuan penelitian saya itu tercapai. Gitu ya. Itu catatan pentingnya begitu. Karena saya itu sebenarnya kemarin berharap di pertemuan bersama Ustadz Halimi sudah selesai ini. Saya kan di tahapan kedua.
Di tahapan kedua itu mestinya sudah tinggal mengoreksi apa yang teman-teman bikin. Ternyata teman-teman masih minta dipandu lagi dari awal. Jadi saya agak sedikit salah persepsi dengan perkuliahan kemarin itu, mohon maaf. Jadi saya itu berpikir karena saya di term kedua itu biasanya bagiannya itu tinggal mengoreksi ya, karena kan itu sudah ada 8 pertemuan pertama, baru kemudian antum sudah bikin, Bu Mamlu kasih feedback, itu tak bayangkan itu begitu kemarin itu. Tapi enggak apa-apa, yang penting saya membuat membuat reng-rengan ini agar memudahkan teman-teman saja untuk mengecek apakah yang saya bikin itu sudah memenuhi kriteria-kriteria yang tadi itu saya bikin. Nah, berikutnya ini saya akan memilih, kemarin ada pertanyaan apakah judul saya ini sudah pas atau relevan dengan pembelajaran bahasa Arab gitu. Saya itu ada di posisi mana judul saya ini sesungguhnya, kalau dilihat dari ruang yang begitu luas dari pembelajaran bahasa Arab itu, kita juga harus tahu gitu ya. Nah, untuk melakukan itu kita harus tahu wilayahnya dulu teman-teman. Jadi wilayah kajian pembelajaran bahasa itu seperti apa. Coba kita akan cek kita itu sebenarnya punya wilayah seperti apa sih dalam pembelajaran bahasa itu. Mungkin kalau disederhanakan, orang meneliti itu kan sebenarnya mesti akan akan menjawab 3 pertanyaan ini ya. Ini karena teman-teman kemarin masih ada pertanyaan apakah wilayah yang saya kaji itu sudah tepat atau belum, itu pertanyaan itu pasti harus berangkat dari sini ini ya. Orang meneliti itu pasti pertanyaannya ada yang dimulai dari apa yang akan saya teliti. Ya, pertanyaan apa yang akan saya teliti nanti itu kan akan membuat atau membantu teman-teman semua untuk menemukan wilayah kajian itu tadi, apa yang akan saya teliti. Ya. Kemudian kalau untuk apa yang akan saya teliti, itu otomatis kan teman-teman harus menemukan wilayah dari pembelajaran bahasa Arab itu apa, kan gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu itu nanti, baru pertanyaan teman-teman yang selanjutnya adalah, kalau saya sudah ingin ketemu meneliti ini, misalnya kayak tadi saya itu ada di transfer pragmatik. Transfer pragmatik itu berarti di wilayah apa ya? Kan gitu tuh, teman-teman kan akan, transfer pragmatik itu berarti di wilayah output pembelajaran bahasa, yang bentuknya apa? Adalah performansi bahasa seseorang. Nah, itu ketemunya nanti di mana? Banyaknya di Maharoh Kalam. Misalnya kayak gitu. Jadi saya nanti akan ketemu dengan judul saya itu akan ketemu wilayahnya gitu. Dengan membuat pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Nah, kemudian setelah ketemu loh, kalau begitu transfer pragmatik itu harus saya teliti dengan seperti apa? Itu baru bagaimana menelitinya. Ini yang nanti akan dengan jelaskan di metode penelitian itu kan. Misalnya kalau transfer pragmatik itu bentuknya adalah di Maharatul Kalam, berarti saya harus membuat tes Maharatul Kalam. Kan gitu cara menelitinya ya. Kemudian kalau saya ingin mencari solusi, itu caranya apa? Kalau saya ingin mencari sebab, kalau sebab mungkin bisa saya mencarinya dengan cara apa tadi? Oh, saya harus mewawancara mereka. Oh, saya harus mengobservasi mereka. Oh, saya harus mengonfirmasi dokumen-dokumen mereka. Itu kan namanya bagaimana menelitinya, itu kan dijelaskan juga di situ. Kayak gitu ya. Terus kemudian yang ini berarti bicara tentang metode penelitiannya, pertanyaan yang kedua ini. Baru yang terakhir kan apa signifikansinya, pentingnya kayak apa sih? Kayak gitu. Orang itu meneliti mesti berpikir 3 hal ini. Nah, inilah yang disebut 3 dimensi dalam filsafat kan ini ya, apa itu ontologinya, bagaimana itu epistemologinya, terus apa signifikansinya atau apa pentingnya riset itu, sebenarnya teman-teman bicara di aksiologinya kan gitu. Itu kalau misalnya dibawa ke konteks filsafat akan menjadi seperti itu. Nah, saya langsung masuk ke pertanyaan yang kemarin, apakah ini wilayah yang saya kaji itu masuk di dalam wilayah pembelajaran bahasa atau bukan? Kata kuncinya sebenarnya simpel teman-teman. Jadi kata kuncinya itu apa yang harus dikaji itu harus melakukan ini namanya bedah ontologi konsep. Kalau kita itu di pembelajaran bahasa berarti kan konsepnya ada 2 ya, ada pembelajarannya, ada bahasanya. Kan gitu ya. Selama teman-teman tetap mengkaji tentang apa dan bagaimana cara mengajarkannya, itu berarti teman-teman sudah ada di wilayah itu. Misalnya gini, apa yang saya pelajari dari bahasa Arab itu? Oh, mufrodatnya. Ya. Bagaimana cara mengajarkan mufrodat itu? Itu berarti masih wilayahnya bahasa Arab. Jadi apa yang menjadi wilayah itu juga, apa yang menjadi kajian itu juga dijadikan wilayah, bagaimana cara mengkajinya juga menjadi wilayah antum. Tidak boleh tidak ingat itu. Jadi misalnya apa yang dipelajari orang dalam belajar bahasa Arab? Oh, maharoh kiroah.
Kan gitu. Itu berarti kan menjadi kajian antum kan? Apanya? Terus kemudian bagaimana cara mengajarkan maharoh kiroah? Itu berarti kita ngomong tentang pembelajarannya. Jadi bahasanya adalah kiroah, bagaimana mengajarkannya adalah pembelajarannya. Jadi perpaduan antara pembelajaran dan apa namanya? Bahasanya itulah yang kemudian kedua-duanya menjadi wilayah kita. Ya, kata kuncinya ada di situ. Jadi what-nya apa yang harus saya pelajari, itu berarti menjadi wilayah antum, semuanya. Apa yang harus saya pelajari ketika saya belajar bahasa Arab, berarti semua komponen bahasa itu adalah wilayah antum. Semua komponen bahasa itu adalah wilayah antum. Kenapa? Karena saya berangkat dari pertanyaan, apa yang harus saya ajarkan? Apa yang harus saya pelajari ketika saya belajar bahasa Arab? Kan kata kuncinya begitu. Ya, jadi kalau antum meneliti tentang saut, antum meneliti tentang sintaksis, antum meneliti tentang itu semuanya adalah wilayah antum. Kenapa? Karena saya berangkat dari pertanyaan apa yang harus saya ajarkan, apa yang harus saya pelajari ketika saya belajar bahasa Arab. Pertanyaan kedua yang juga menjadi wilayah antum adalah bagaimana cara mengajarkannya. Karena antum adalah pembelajaran bahasa, tidak hanya bahasa ansih, tapi pembelajaran bahasa. Gitu ya. Itu yang menjadi wilayah kedua. Jadi wilayah keduanya adalah bagaimana cara saya mengajarkan bahasa. Apapun itu. Bagaimana cara mengajarkan mufrodat, bagaimana cara mengajarkan maharoh kiroah, bagaimana cara mengajarkan makna, bagaimana cara mengajarkan semua yang menjadi wilayah itu berarti menjadi wilayah antum. Ya, kata kuncinya apa yang diajarkan, bagaimana cara mengajarnya, itu berarti juga menjadi wilayah antum. Yang ketiga yang menjadi wilayah antum adalah kenapa terjadi perbedaan. Kenapa terjadi perbedaan? Baik itu perbedaan secara individual yang sifatnya pada personal seseorang. Mengapa belajar bahasa Arab itu antara satu orang dengan orang lain kok berbeda? Itu berarti juga menjadi wilayah antum. Mengapa orang itu sifatnya adalah personal atau internal? Ada juga yang hal-hal yang sifatnya eksternal, misalnya kenapa bahasa Arab di Indonesia itu kok tidak sama dengan bahasa Arab di Brunei Darussalam? Itu juga masih masuk dalam wilayah antum. Ya. Terus kemudian mungkin kebijakan-kebijakan bahasa di apa yang mikro, yang sifatnya mikro seperti kenapa di Indonesia itu bahasa Arab kok jamnya cuma sekian? Mengapa kok di pesantren itu jamnya sekian? Nah, pertanyaan mengapa seperti itu yang melahirkan perbedaan-perbedaan juga masih dalam wilayah antum. Jadi saya kata kuncinya ada 3 pertanyaan. Ada pertanyaan apa, bagaimana, dan kenapa. Ya, apa, bagaimana, dan mengapa. Itu semuanya menjadi wilayah kajian kita. Ya, makanya kalau saya misalnya kasih kasih bagan itu pertanyaan apa yang dikaji, itu berarti kan apa yang harus saya ajarkan, itu kan ya. Apa yang harus saya ajarkan itu berarti kan pengetahuan bahasanya. Jadi semua yang menjadi pengetahuan bahasa Arab itu akan menjadi wilayah antum. Tadi itu baik itu anasirul lughahnya ataupun itu adalah maharot lugawiyahnya. Kenapa? Karena itu masuk di wilayah apa yang harus saya ajarkan. Kan gitu ya? Paham ya maksudnya? Nah, nanti misalnya antum itu mempunyai judul, ini masuk di mana ya? Pertanyaannya misalnya antum kan masih mesti saya ada di wilayah apa ini kira-kira? Oh, di apanya adalah di mufrodat. Oh, apanya adalah di maharoh. Oh, apanya adalah di balaghah. Oh, apanya itu akan ketemu di situ. Terus kemudian kalau antum melebarkan lagi, saya ini masih ada di wilayah ini bukan ya? Nah, antum maka akan bagaimananya juga harus di ini. Bagaimana saya mengajarkan maharoh kalam? Apakah maharoh kalam itu sama dengan maharoh kitabah? Apakah sama? Kayak gitu tuh bagaimana cara mengajarkannya juga masih masuk wilayah antum. Media apa yang tepat, terus kemudian bagaimana mendesain kurikulum yang tepat, itu termasuk di wilayah bagaimananya. Ya. Terus kemudian yang terakhir adalah mana yang menjadi kenapa terjadi perbedaan, kenapa terjadi perbedaan secara internal ataupun eksternal itu juga masih menjadi wilayah antum. Jadi kata kuncinya hanya di 3 itu, teman-teman. Ya, jadi pertanyaan apa, ya, what-nya adalah seperti itu, kemudian how-nya adalah seperti itu, why-nya adalah seperti itu. Nah, pertanyaan what itulah yang nanti teman-teman akan membawa kepada teori-teori linguistik, ya,
Kalau pertanyaan Ho itu teman-teman akan membawa pada teori-teori psikologi. Jadi orang mengajarkan bahasa itu pasti butuh psikologi. Kalau misalnya fokus antum itu pada bagaimana cara mengajarkannya, pasti tidak bisa lepas dari teori-teori psikologi. Tapi kalau antum fokus pada apa yang diajarkan, pasti teman-teman membutuhkan perspektif yang lebih fokus pada linguistik. Tapi kalau antum nanti itu menggunakan pertanyaan yang di wilayah ketiga yang bagaimana itu, kenapa kok terjadi perbedaan antara orang Indonesia dengan orang Malaysia, kenapa bahasa Arab di Aljazair itu kok beda dengan yang ada di Jerman, yang kayak gitu. Teman-teman untuk menjawab pertanyaan seperti itu pasti butuh namanya apa? Pertanyaan-pertanyaan atau teori-teori yang membantu penelitian antum, tapi menggunakan teori-teori perspektifnya adalah sosiologi. Kayak gitu teman-teman. Jadi kenapa kok bahasa Arab itu begitu luasnya atau pembelajaran bahasa itu begitu luas kajiannya? Karena memang melibatkan 3 persoalan itu. Itulah yang direkomendasikan oleh para pakar di dalam menentukan wilayah dalam pembelajaran bahasa, yaitu menggunakan 3 kata kunci riset. Yang pertama adalah apa, yang kedua adalah bagaimana, yang ketiga adalah mengapa. Ya, apanya masuk di wilayah linguistik, bagaimananya masuk di wilayah psikologi, terus kenapa terjadi perbedaan itu akan masuk di wilayah sosiologi. Gitu ya teman-teman ya. Kira-kira gambarannya begitu. Kalau misalnya nanti punya judul itu dilihat, saya kira-kira fokusnya lebih kemana ya? Apakah saya lebih menfokuskan kepada hal-hal yang sifatnya adalah psikologi atau linguistik murni, atau hal-hal yang sifatnya adalah sosiologi. Misalnya antum kok meneliti tentang perbedaan bahasa Arab di pesantren sama di madrasah. Berarti antum akan berbicara banyak tentang apa? Tentu perspektif yang digunakan akan banyak melibatkan tentang sosiologi. Kenapa? Karena masyarakat pesantren itu beda dengan masyarakat madrasah. Kayak gitu. Masyarakat madrasah beda dengan masyarakat sekolah. Kayak gitu ya. Jadi teori yang digunakan sebagai perspektif atau cara menganalisis itu lebih banyak melibatkan psikologi. Tapi kalau antum misalnya kok meneliti tentang manajemen itu ada perdebatan yang cukup banyak ya, karena manajemen itu ada yang mengatakan itu bukan wilayah dari pembelajaran bahasa Arab. Tetapi ketika kita mengatakan itu dari masyarakat sekolah, tadi itu perspektifnya adalah sosiologi, manajemen bisa masuk. Kenapa? Karena di situ tentang pengelolaan, ya, tentang pengelolaan pendidikan bahasa yang itu masuk dalam wilayahnya mikro sosial linguistik. Gitu. Jadi apakah manajemen itu masuk di wilayah atau tidak, antum tergantung bisa menjelaskan atau tidak pada penguji. Apa pertanggungjawabannya kalau itu masuk dalam wilayah kita? Antum harus bisa menjelaskan. Karena dalam wilayah pembelajaran bahasa, ketika kita bergerak kepada aspek perbedaan dalam pengelolaan, maka kita bisa masuk itu dalam wilayah itu. Tapi kalau antum nggak bisa menjelaskan, pasti kemudian nanti akan tidak diterima oleh penguji. Gitu. Makanya saya katakan bahwa menentukan wilayah itu harus paham betul saya itu ada di posisi mana dari 3 pertanyaan penting itu tadi. Apakah saya di what, apa saya ada di how, atau saya ada di why. Itu teman ya. Menentukan wilayah itu ada 3 kata kunci itu. Sehingga nanti kalau misalnya antum ditanya ketika proposal, kenapa kok memilih topik ini? Memangnya dia itu termasuk wilayah pembelajaran bahasa Arab yang seperti apa? Ya, teman-teman nggak bisa menjawab, harus bisa menjawab. Dan cara menjawabnya adalah menggunakan 3 kata kunci itu tadi. Kalau Bu Mamluk membahas satu-satu tentu membutuhkan waktu yang cukup sangat panjang untuk membahas satu persatu dari judul antum. Tapi minimal dengan kata kunci saya yang saya beritahukan di hari ini, teman-teman bisa menganalisis lebih lanjut. Nanti teman-teman kalau misalnya the next time masih mau membutuhkan konsultasi lebih lanjut terkait dengan judulnya itu dan mau dijadikan proposal tesis, saya tetap siap diajak ngobrol sama teman-teman. Saya mustahil untuk melanjutkan karena memang pertemuan kita yang terlalu pendek ini yang nggak memungkinkan kita untuk menelaah satu-satu. Seharusnya kan satu orang presentasi terus kita telaah satu-satu gitu ya. Itu bayangan saya kemarin itu begitu. Jadi sudah teman-teman itu sudah selesai semua gitu karena kan saya di termin 2 gitu. Kalau di termin 2 itu mestinya kan tinggal saya koreksi satu-satu presentasi. Makanya kemarin saya usulkan bagaimana kalau yang sudah dibikin itu kemudian langsung kita buat, mungkin 1 hari mungkin bisa selesai 3 proposal gitu. Kita telaah kayak di Zoom kayak gini, misalnya 1 orang mempresentasikan proposalnya, kita kasih masukan gitu, mungkin akan lebih banyak banyak masukan dan kita bisa menerima itu
lebih praktis gitu. Kalau gini kan saya masih bisanya memilih kan teoritis gitu. Gitu. Tapi monggo aja teman-teman, karena kita waktunya juga tidak banyak ya, untuk saya harus input nilai mungkin tanggal 21 ke atas. Jadi nanti bentuknya seperti apa yang teman-teman sudah bikin itu, kalaupun nanti kita menginginkan teman-teman ingin presentasi ya sifatnya kayak tadi itu, global begitu. Tapi kalau misalnya cukup dengan saya menelaah dokumen itu yang akan saya jadikan data untuk nilai ya saya ikut teman-teman saja. Bagaimana yang penting pertemuan kita itu bermanfaat untuk memudahkan antum menulis proposal. Dan mungkin kuliah ini nggak bisa berhenti hanya di ini ya, tidak bisa berhenti hanya di nilai keluar, tetapi betul-betul saya berharap sebenarnya proposal antum itu sudah siap untuk dijadikan bahan untuk menulis tesis dan diseminarkan. Sebenarnya saya berharap seperti itu. Bukan sekedar mata kuliah, tapi benar-benar membantu teman-teman untuk sampai pada titik itu. Untuk proposalnya jadi dan siap diujikan itu maksud saya. Nah, itu sebelum mendapat pembimbing ya. Jadi sebelum mendapat pembimbing. Karena itu kalau misalnya teman-teman nanti masih butuh bantuan Bu Mamluk, monggo saja sih di chat secara pribadi begitu. Kita bisa ngobrol entah video call entah apa. Monggo aja. Gitu ya. Itu mungkin gambaran yang bisa saya berikan untuk membawa ke koreksi secara umum dengan apa yang teman-teman buat kemarin. Secara sekilas teman-teman kemarin yang dibikin misalnya di pembukaan yang saya tugaskan di awal itu saya belum menemukan utuh. Teman-teman bisa mengkaji seperti poin-poin yang saya tadi bicarakan di introduction itu. Karena itu kemudian saya beri feedback secara umum dulu, nanti teman-teman langsung membenahi apa yang kemarin sudah disetorkan ke Bu Mamluk ya, karena menyusun postulat-postulat itu masih ada yang berserakan, masih ada yang berangkatnya itu dari al-wahiyah misalnya kayak gitu, maharoh terlalu besar yang dituangkan di dalam latar belakang itu jangan terlalu besar, langsung aja mengerucut pada poin-poin yang ingin diutarakan ya. Jadi ketika membaca proposal antum itu nggak boring gitu,